Halo sahabat Roni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Di mana pada latihan kita pada kali ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui sudut atau jarak dari sebuah ukuran, di mana di sini ada sudut 47, kemudian ada sudut 30. Kemudian di sisi bagian sebelah kanan dengan sisi bagian atas terjadi perpotongan. Bagaimana bentuknya? Mungkin akan kita lanjutkan pada latihan berikut ini. Yang pertama yang kita buat itu adalah di sisi bagian bawah, di mana ini adalah center atau titik pusat dari sebuah gambar. Kemudian menggunakan perintah REC rectangular, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita isi. Di sini adalah dengan bentuk persegi 12 kali 12. Kemudian persegi ini sendiri kita putar sejauh 45 derajat. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle, itu adalah dengan diameter 36. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis, di mana di sini adalah sudut 47, maka sisanya itu adalah kalau kita gunakan kalkulator, dikarenakan sudut 90 dikurang 47, maka hasilnya adalah 43. Maka kita buat sebuah garis. Sebelum kita buat sebuah garis, kita buat terlebih dahulu circle 2 buah yang pertama ini, kemudian circle yang kedua di sisi bagian luar dengan menggunakan perintah circle. Yang pertama itu adalah dengan radius 50. Yang kedua itu adalah dengan dimensi. Yang pertama itu adalah 50 ditambah 12, nanti akan dapat kita hitung. Sebelum kita melanjutkan ke sisi bagian luar, terlebih dahulu kita buat dengan circle di sisi bagian sebelah kanan dengan membuat pertama itu adalah line. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah add. Kita misalkan dia 100, sudut tadi itu adalah jaraknya adalah 43 sudutnya. Terjadi perpotongan inilah yang akan kita jadikan sebagai sumbu dari circle dengan diameter 12. Kemudian kita lanjutkan dengan proses di sini adalah 50, kemudian ini adalah radius 12, 50 ditambah 12 maka menjadi 62. Kita buat circle dengan dia 62, radius 62. Kemudian kita lanjutkan dengan menduplikatkan atau memirror sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri dengan menggunakan perintah mirror. Kemudian kita arahkan kursor ke atas, no. Kemudian kita lanjutkan dengan proses trim garis yang di bagian atas. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pembuatan sisi bagian bawah atau sisi bagian atas. Untuk terlebih dahulu kita buat di sisi bagian atas dengan menggunakan perintah circle dengan radius 6. Kemudian kita tarik garis pinggir ke sisi bagian atas. Kemudian ini kita mirrorkan. Kemudian no. Kemudian kita trim, kita klik kanan, kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan membuat sisi bagian atas. Nah, sebelum kita membuat ini, kita buat terlebih dahulu ini adalah radius 12. Ini ada circle, di sini ada radius 12. Kita isi 12, kemudian kita trim. Kita trim semua garis yang tidak kita perlukan di kemudian ini. Kemudian ini bisa kita mirrorkan juga agar menduplikatkan ke sisi sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis sebelah kiri dengan menggunakan perintah line, tan. Kita klik circle yang pertama, kemudian kita tan lagi, klik circle yang kedua. Kemudian kita spasi. Kemudian kita trim bagian yang tidak kita perlukan. Kemudian garis ini bisa kita duplikatkan untuk ke sisi sebelah kanan. Tapi sebelum kita duplikatkan, kita buat terlebih dahulu untuk gambar sisi sebelah kanan dengan menggunakan perintah yang pertama kita buat itu adalah garis bantu dengan sudut 30. Kita misalkan itu adalah dikarenakan ini 70, kita buat menjadi 80, sudut
di sini 30, maka kita tulis itu adalah minus 30. Kemudian kita buatkan circle dengan ukuran itu radius 70. Kemudian kita lanjutkan membuat garis bantu ini semua. Itu kita ganti terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah berwarna merah. Kemudian center ini adalah center. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle. Yang pertama itu adalah radius 12. Yang kedua itu adalah di sini adalah diameter 16. Kemudian kita lanjutkan dengan proses yang pertama itu udah. Yang kedua kita lanjutkan proses pembuatan garis dari circle ini ke titik bagian sebelah tengah dengan menggunakan line, kemudian tan, kita klik circle pertama, kemudian tan, kita klik circle yang kedua. Kemudian kita potong terlebih dahulu garis yang tidak kita perlukan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Untuk mendapatkan garis ini kita akan memirror dari sisi bagian sebelah bawah. Sedangkan yang untuk sisi sebelah kanan kita mirror dari sisi sebelah kiri. Maka kita gunakan perintah MI, kita select objek, kemudian spasi, kita letakkan kursor kita arahkan ke titik bagian tengah, kemudian kita no. Begitu juga dengan sisi bagian sebelah kiri. Kita gunakan perintah MI, kemudian kita arahkan ke atas, kemudian kita no. Terjadilah perpotongan. Perpotongan ini yang akan kita jadikan nanti itu adalah radius 8. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita mengganti terlebih dahulu garis bantu dengan berwarna merah. Kemudian ini juga sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita atur propertinya. Ini adalah 0,5. Dia akan semakin merapat. Kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti aturan ini. MA, kita klik garis yang akan mengikuti aturan yang sudah kita set tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle TTR. Kita klik garis pertama, klik garis kedua, kemudian kita isi 8. Kemudian kita lanjutkan dengan trim, klik kanan, kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Mungkin dari segi penggambaran kita sudah selesai. Circle sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah bawah sudah selesai semua. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Sebelum proses pemberian dimensi, terlebih dahulu kita beri itu adalah center mark. Kita klik di sisi bagian panjang, kemudian kita perpendek. Oke, kemudian garis center line ini sendiri kita ikuti dengan aturan garis bantu. Kita klik MA, kemudian kita klik. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Yang pertama kita gunakan adalah untuk pembuatan radius. Yang pertama ini adalah radius 12. Kemudian di sisi garis bantu ini adalah radius 70. Kemudian di sisi bagian luar ini adalah radius 12. Kemudian bagian dalam itu radius 8. Di sisi sebelah kanan itu adalah radius 12. Kemudian di sisi bagian dalam ini itu adalah radius 6. Kemudian di sisi bagian luar itu adalah radius. Di sini adalah 62. Kemudian di bagian dalam itu adalah radius 50. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi dari diameter. Di mana diameter bagian dalam ini itu adalah 16. Kemudian diameter ini itu adalah 36. Kemudian di sisi bagian dalam itu adalah diameter 12. Kemudian kita hapus juga garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi dari Leibniz sendiri. Itu adalah dari titik ini ke titik sebelah atas itu adalah 12. Oke, kemudian kita cek sudutnya. Itu adalah menggunakan perintah angular. Kita klik yang pertama itu adalah garis bantu ini terhadap garis ini itu adalah 30 derajat. Kemudian garis merah terhadap sisi bagian atas itu adalah 47. Begitu juga di sisi bagian sebelah kiri itu adalah 47.
maka gambar kita sudah selesai sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial pembelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu kawan-kawan untuk berlatih AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.